Assalamualaikum, senang dapat hadir kembali dengan membawakan konten edukasi yang tentunya menarik untuk ditonton. Mengawali cerita tentang energi, mari kita mengingat kembali definisi energi. Energi adalah ukuran dari kesanggupan untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan bila disebut energi terbarukan, maka yang dimaksud adalah energi yang bersumber dari proses alamiah yang berkelanjutan, seperti energi matahari, tenaga angin, arus air, biomasa, dan panas bumi. Untuk membandingkan potensi ketersediaan energi dari sumber yang berbeda, biasanya digunakan satuan kalori, megawatt, atau barrel oil equivalent. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 mempublikasikan data potensi energi surya di Indonesia sebesar 207.898 megawatt, paling besar jika dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Potensi energi terbarukan lainnya, dari sumber daya air hanya sebesar 75.091 megawatt, tenaga angin 60.647 megawatt, dan tenaga panas bumi sebesar 29.544 megawatt. Tapi dalam kenyataannya, energi terbarukan yang paling dominan dimanfaatkan di Indonesia adalah energi dari tenaga air dan panas bumi. Pada tahun 2019, kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang di Indonesia sebesar 736,6 megawatt. Lebih dari 80%-nya berasal dari tenaga air dan panas bumi. Apa kira-kira penyebabnya? Kendala sebenarnya adalah karena sumber energi yang berasal dari tenaga surya sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi di mana energi itu akan dipasarkan. Energi surya adalah jenis energi yang tidak konsisten diperoleh, dan hanya diperoleh pada waktu tertentu dan di tempat yang khusus. Padahal energi harus mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi secara konsisten. Oleh karenanya, energi yang bernilai ekonomi adalah energi yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain serta juga dapat disimpan sementara agar kemudian dapat digunakan pada suatu waktu tertentu ketika kegiatan yang bernilai ekonomi berlangsung. Berharap banyak pada energi surya bagaikan mengharapkan rumput suatu ketika kelak akan menjadi sumber pangan utama bagi manusia. Sama seperti energi surya, rumput adalah potensi sumber pangan ramah lingkungan bagi manusia, yang tak terkira jumlahnya serta begitu mudah untuk didapatkan. Walaupun hingga saat ini belum ada manusia yang terbiasa memakan rumput dalam kesehariannya. Ditinjau dari aspek lingkungan, pertanian rumput pun kelak akan menjadi industri pertanian yang sangat ramah lingkungan, di mana herbisida tidak lagi digunakan dan sumber air bagi tanaman cukup hanya mengandalkan tada hujan. Namun demikian, membiasakan diri makan rumput akan membuat sistem pencernaan manusia sebagai makhluk omnivora harus diubah hingga beradaptasi menjadi makhluk herbivora. Untuk menjadi herbivora maka tidak sedikit penyesuaian yang dibutuhkan. Di antaranya adalah mengubah bentuk di gigi agar mirip seperti gigi sapi atau kambing. Kemudian juga memperbesar ukuran usus dan lambung, dan mengecilkan ukuran otak. Semua itu dibutuhkan agar jenis energi pangan yang disuplai oleh rumput cocok untuk menjalankan fungsi faal tubuh manusia. Ambil permisalan antara bayam dan nasi, walaupun keduanya dapat menyuplai energi bagi tubuh tapi bayam tidak akan pernah dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok. Karena sistem tubuh manusia membutuhkan setidaknya 2000 sampai dengan 2500 kalori per hari yang 50% berasal dari karbohidrat, sisanya dari lemak dan protein. Bayam memang mengandung karbohidrat, tapi alat pencernaan manusia tidak terbiasa menggunakan karbohidrat dari bayam dalam jumlah besar. Asupan bayam berlebih malah akan menyebabkan diare, batu ginjal, alergi, dan keracunan. Demikian juga halnya dengan energi surya, karakteristik pasokan energi dari kedua jenis sumber ini adalah berselang waktu atau dalam istilah lainnya disebut intermittent. Sedangkan kondisi pasar energi dunia saat ini bergantung pada pasokan energi dari sumber yang andal, yaitu sumber energi yang memberikan hasil yang sama sepanjang waktu, siang dan malam. Tentunya tidak sedikit yang harus diubah dalam proses pemanfaatan energi apabila hendak menyesuaikan diri dengan karakteristik pasokan energi surya. Ibarat mengubah sistem pencernaan manusia bila hendak menjadikan bayam sebagai pengganti nasi. Perubahan yang paling dibutuhkan barangkali dimulai dari sistem input peralatan, dari semula menggunakan arus listrik bolak-balik atau AC, maka akan lebih efisien bila menggunakan arus listrik searah atau DC. Berarti juga membutuhkan perubahan pada sistem transmisi dan membangun instalasi penyimpanan listrik layaknya baterai raksasa yang mampu menyediakan listrik di malam hari. Pada akhirnya tampak bahwa ketika membicarakan energi terbarukan, maka yang menjadi fokus utama pembahasan tidak semata potensi sumber dayanya saja, namun juga cara pemanfaatan dari jenis energi yang hendak diberdayakan.
Berbeda dengan tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi memiliki karakteristik yang andal. Mampu memberikan hasil yang sama sepanjang waktu siang dan malam, bila didukung dengan pengaturan yang baik. Semua jenis energi terbarukan lainnya, selama tidak mampu menjadi andal, maka tidak akan memiliki nilai keekonomian yang memungkinkannya untuk mendominasi pasar energi saat ini. Itulah sebabnya mengapa pembangkit listrik tenaga surya sulit berkembang walaupun potensinya besar. Namun demikian, tenaga surya ternyata sukses dalam melayani kebutuhan energi skala kecil, sangat cocok bila dimanfaatkan untuk listrik penerangan jalan umum, instalasi PLTS rooftop di perkantoran pemerintah atau listrik perumahan di desa sangat terpencil yang terisolasi. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kami tetap bersemangat.